أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun mendengarkan video ijazahan ini, semoga selalu sehat walafiat, diangkat segala sakitnya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki sederas-derasnya dari segala penjuru alam, penuh berkah, ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Baiklah saudaraku, pada kesempatan ini saya akan ijazahkan tentang penglarisan berdasarkan ukuran toko, warung, lapak, atau gerobaknya. Ukuran ini sangat penting dalam berbagai usaha dagang, kuliner, pakaian, dan berbagai barang elektronik dan lain segala macamnya. Dan ini telah banyak saya coba, saya praktekkan baik buat orang lain, keluarga saya sendiri, dan pernah juga saya coba buat saya waktu itu saya dagang pakaian di Karawang dengan mencoba memakai ukuran yang bagus secara ilmu falak. Maka tempat usaha itu, maka lapak tersebut atau gerobak tersebut akan mendatangkan berbagai konsumen yang berdatangan, yang ramai dari segala penjuru alam. Dan tolong mohon benar-benar disimak akan penjelasannya. Kapan perlu langsung ambil penanya, langsung dicatat biar benar-benar paham. Dan jangan lupa, saya minta ikhlasnya saudaraku, bagikanlah video ini baik di WA, Facebook, dan lain segala macamnya. Semoga Allah membalasnya dengan berbagai kemudahan yang sangat luar biasa buat saudaraku semua. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Baiklah saudaraku, itu boleh sekarang mungkin langsung dites atau dilihat yang udah punya warung, atau yang tetangganya punya gerobak, atau punya lapak, meja kaki lima, dan segala macamnya. Perlu saudaraku ketahui, ukuran ini secara ilmu falak ketika dibagi dengan 4 harus sisa 2. Jadi umpama ukurannya, jumlah ukurannya 10 dibagi 4, berarti kan 4 tambah 4 8, berarti sisa 2. Dan itu bagus. Ketika 11 berarti sisa 3. Ketika 12 berarti habis dibagi 4. Dan yang paling bagus itu sisa 2. Baiklah saudaraku, mohon benar-benar disimak. Jadi caranya, silakan diukur warungnya, lebarnya berapa. Umpama lebarnya 3 meter ya, lebar 3 meter, ke belakang 6 meter ya, ke belakang 6 meter, berarti 3 ditambah 6 9, ke atas
ke atas juga harus diukur. Umpama ke atasnya 2 meter, berarti 9 tambah 2 11. 11 dibagi 4 sisa 3. Ketika ini ukuran warung saudaraku, ukuran lapak saudaraku, ukuran gerobak saudaraku, maka yang sering terjadi itu terlalu banyaknya pengeluaran yang tidak terduga. Jadi ketika ukuran warungnya 11 akan banyaklah pengeluaran yang tidak terduga. Jadi atau ketika ukurannya 12 ya, umpama depan 4, belakang 4, ke atas 4, berarti 12 dibagi 4 habis atau 0, maka bukan dipastikan ya, tapi boleh dilihat. Maaf saya kalau menyampaikan ini. Ketika warung ukuran 4 tambah 4 tambah 4, lebar 4, panjang 4, tinggi 4, maka warung tersebut berkemungkinan dari awal buka hingga kapanpun akan sulit untuk maju. Karena berbagai emosi, karena berbagai hal-hal negatif sering dibesar-besarkan ketika warungnya, lapaknya berukuran seperti ini. Jadi sekali lagi saya ulang biar benar-benar paham. Ukurlah warung saudaraku, lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa. Setelah dijumlahkan panjang tambah lebar tambah tinggi dibagi 4. Ketika jumlah dibagi 4 sisa 1, berarti contoh ukurnya 9, berarti dibagi 4, 4 tambah 4 8, sisa 1, maka warung saudaraku atau lapaknya atau tempat usahanya akan selalu membuat pikiran saudara itu stres, selalu memikirkan apa-apa ke depannya. Artinya terlalu rumit rasanya untuk berjuang ke depannya. Ketika sisanya 1, ketika sisanya 2 dibagi 4, berarti 4 tambah 4, umpama ukurannya 10, berarti 4 tambah 4 8, berarti sisa 2. Maka sukses, maka berkah, maka orang akan berdatangan dari berbagai penjuru buat warung saudaraku. Ketika sisanya 3, berarti contoh ukurannya jumlahnya 11 dibagi 4, 4 tambah 4 8, sisa 3, maka terlalu banyak pengeluaran yang bersifat fashion, yang bersifat gaya, yang bersifat pemborosan yang terjadi di tempat usaha saudaraku, baik lapaknya, gerobaknya, warungnya, atau tokonya. Tapi ketika jumlahnya dibagi 4 habis, contoh 12 dibagi 4 berarti kan gak ada sisa. Itu kemungkinan warung saudaraku akan sulit majunya. Dan ini ilmu falak. Ilmu falak 95% terbukti kebenarannya. Kecuali saudaraku bertirakat tingkat tinggi atau melakukan hal-hal yang marketingnya di luar nalar orang banyak. Artinya apa? Rambu-rambu itu boleh dilanggar kalau saudaraku anak jenderal. Lalu gimana kalau udah terjadi warungnya setelah diukur ternyata ukurannya ketika dibagi 4 sisa 1 atau sisa 3 atau sisa 4? Saran saya, kalau lebih kurangi, batas pakai triplek atau segala macamnya. Kalau kurang, tambah ukurannya. Dan ini boleh saudaraku coba atau saudaraku praktekkan. Karena ini pengalaman saya dan keluarga-keluarga saya banyak yang dagang. Artinya telah banyak hal-hal ini yang saya praktekkan kepada orang yang datang ke tempat saya. Oh ya, tentang tempat saya, kalau ada yang bertanya atau dekat mungkin di Kota Padang, maka silakan datang ke tempat saya. Saya bertempat tinggal di Jorong Tangah,
Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limonagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dan tempat praktek saya dekat Pasar Situjua itu di samping Masjid Pahlawan. Nah, gitu. Atau cari aja kalau nyampe Situjua Cafe Mangosten, dan saya selalu berada di sana. Itu tempat adik saya. Jadi intinya apa? Kita kembali lagi kita ke bahasannya. Andai benar sudah terlanjur ukurannya, alangkah baik ditata kembali dari sekarang. Tapi andai saudaraku pengen aja bersikuku dengan apa yang terjadi sekarang, coba silakan saja. Rambu-rambu boleh dilanggar kalau saudaraku anak jenderal. Artinya apa? Jangan sekali-sekali mensirikan segala sesuatu. Jangan langsung menfitnah ilmu itu salah dan segala macamnya. Caranya buktikan saja. Kalau saudaraku kuat tirakatnya, memberi diskon yang nggak nalar, bakal jual barang di bawah modal, biar rugi yang penting rame, ya, biar kesohor, walaupun tekor, ya, silakan saja. Tapi kalau pengen usahanya sukses, bermanfaat buat saudaraku, anak istrinya, orang banyak, orang tuanya, apa salahnya merubah cara berpikir, merubah cara berdagang yang baik sesuai dengan keilmuan falak. Ilmu falak bergaris kepada Nabi Idris alaihissalam. Dari Nabi Idris turun ke Syekh Ibnu Falak, dan terus ke bawahnya sampailah ke guru saya Syekh Muni Datuk Rajo Muara Kumbang. Jadi semoga bermanfaat, semoga menjadi jalan wasilah buat ramainya usaha saudaraku. Dan perlu saudaraku ingat sedikit, ya, ketika usahanya rame, ketika bangkitnya mulai, jangan lupa sodakohnya. Sodakoh itu nggak penting banyak, tapi ikhlas dan istiqomah. Apalagi kalau banyak ikhlas dan istiqomah. Semoga benar-benar bisa dipahami, bermanfaat, dan sangat menjadikan wasilah yang sangat luar biasa buat bangkitnya usaha saudaraku. Saya Rajo Mangkuto Alam. Salam satu batin, satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.